Tengah malam saya secara tidak sengaja berselancar di internet dan melihat suami CEO diam-diam membuka live stream, mengeluh bahwa istrinya terlalu acuh tak acuh padanya. Harus bagaimana ini? Apakah otot six-pack saya belum cukup menarik baginya? Harus. Netizen saling memberikan saran. Kemeja basah dengan beberapa kancing terbuka. Sudah ada belum? Gaya rambut seperti dewa Korea sudah ada belum? Bos apa yang tidak tahu? Mengeluarkan uang untuk menyewa kunci. Istri dari anak kaya dalam ibu pekerja belajar cinta seperti itu. Ditambah lagi dia membeli lampu untuk menciptakan suasana di dinding putih. Kemudian menari dengan gerakan cha-cha. Di depan dia, istrimu tidak suka. Saya berjanji tidak akan membaca novel selama setahun haha. Saya merasa aneh sekali. Ya ampun, setelah menikah selama sebulan, saya merasa Giang Tian agak aneh. Biasanya dia jarang berbelanja online, tapi sekarang terus-menerus menerima barang. Ketika menandatangani penerimaan, dia selalu mengintip takut saya melihat. Kamar tidurnya juga terkunci dari pagi sampai malam. Kadang-kadang bahkan mengeluarkan beberapa suara aneh. Pertama, saya penasaran tapi tidak berniat bertanya. Pertama, saya akan segera syuting 3 film sekaligus. Sangat sibuk. Kedua, meskipun begitu, kami hanya pernikahan keluarga. Baru menikah. Belum terbiasa dengan hal-hal itu selama sebulan. Jika dia punya kesukaan khusus apapun, saya juga tidak punya hak untuk campur tangan. Tepat 1 minggu kemudian, saya terbang ke lokasi syuting di kota A. Syuting dari pagi sampai larut malam. Pulang ke hotel. Setelah mandi saya berbaring di tempat tidur sambil membuka ponsel. Berniat mencari video untuk membantu tidur nyenyak. Tiba-tiba, beberapa kata kunci hot search muncul di depan saya. Naik. Bagaimana cara mengubah Raja Neraka Beijing menjadi cowok keren? Hanya dalam 1 minggu. Naik hari ini Giang Tian sudah berhasil merayu istri belum ya? Saya secara refleks klik untuk melihat. Ini adalah sebuah siaran langsung yang diputar ulang dari seminggu yang lalu. Di layar, Giang Tian muncul dengan gaya rambut slick back. Pengusaha mengenakan jas rapi, duduk di dalam sebuah ruangan. Siaran langsung dari konsultan hubungan. Tapi wajah dinginnya yang biasa kini memerah. 2 jalur air mata mengalir deras. Di tangannya masih memegang selembar tisu. Sambil mengusap mata sambil mengeluarkan ingus dengan suara canggung. Teman-teman, istri saya sangat acuh tak acuh kepada saya. Kami sudah menikah sebulan. Dia belum berbicara lebih dari 10 kalimat kepada saya. Setiap hari dia pergi bekerja dan tidak terlihat batang hidungnya. Kalian bilang, apakah dia membenci saya? Apakah dia akan meninggalkan saya? Saya harus bagaimana ini Saya terkejut sampai telepon jatuh mengenai wajah. Apa ini? Ini adalah Giang Tian. Bahkan ahli konsultasi pun dibuatnya menangis sampai tersedak. Tapi netizen sangat senang. Hahaha. Mana gelar dewa kematian Beijing? Sekarang menangis seperti suami yang merasa tertekan seperti ini. Suamiku CEO di dunia maya Sai. Tiba-tiba sudah punya istri Roy. Istrinya dia adalah Ai, lawan aku adalah Ai. Tidak berhasil menggoda istrinya, mungkin karena dia tidak mampu. CEO yang sibuk begini, mungkin dia sudah kelelahan. Ngapain nangis? Apa yang nangis? Laki-laki menangis, keberuntungan hilang semua. Saya terus scroll dan mendapati komentar sudah berbalik arah. Mulai merencanakan untuk membantunya. Saya merasa Giang terlalu dingin. Kalau kakak ipar suka yang panas bagaimana? Kemeja basah dengan beberapa kancing terbuka sudah ada. Rambut disisir ala pangeran Korea sudah ada. Bos apa yang tidak tahu? Keluarkan uang untuk menyewa kunci. Istri dari anak orang kaya dalam cinta ibu pembantu. Begitu. Ditambah lagi kamu membeli lampu untuk menciptakan suasana di dinding putih. Kemudian bebas bergerak menari cha-cha. Cha di depan dia. Berkahmu akan segera datang. Berkah apa itu? Ujung mulutku bergerak-gerak tanpa sadar. Membayangkan Giang Tian mengenakan kemeja basah. Di depan mataku,
Bergelombang tidak pasti tidak mungkin, kan? Tapi dalam video berikutnya, Giang Tian benar-benar sedang menonton siaran langsung. Mengajar menari yang menggoda. Kemudian seluruh tubuhnya kaku. Berusaha meniru gerakan memutar pinggang. Menggerakkan pinggul dengan canggung. Setelah itu dia juga menyusun tenda tepat di depan dinding putih di kamar tidur. Mulutnya menggigit paku sambil memasang lampu untuk menciptakan suasana. Sementara itu, dia juga melakukan video call dengan seorang beauty blogger. Kekakuan belajar cara menata rambut CEO. Slick back menjadi rambut dewa sekolah. Bahkan dia juga menyiapkan banyak kemeja putih, hitam abu-abu di atas tempat tidur, agar pengguna internet memilih yang paling cantik. Video terakhir adalah siaran langsung. Ditayangkan ulang 4 jam yang lalu. Giang Tian mencoba baju kemeja berwarna hitam yang dipilih. Kancing bajunya sampai ke bawah tenggorokan. Terlihat sangat sopan. Dia dengan serius menolak permintaan dari pengguna internet. Tidak boleh setengah kancing bajunya dibuka. Cuma untuk tunjukin ke istri saya saja. Saya harus tetap menjaga moral pria. Ya, pengguna internet sedang bersemangat mendukung. Cepatlah lari ke depan kakak ipar dan serahkan hasilnya. Sudah seminggu belajar tapi belum praktik ya. Benar, benar. Ingat tunjukkan lagi ke kami. Giang Tian berhenti sejenak. Wajahnya tampak sedikit sedih, membungkuk dan tersenyum malu. Istriku hari ini pagi-pagi lagi pergi dinas lagi. Kak, kamu ini bodoh apa? Langsung panggil sekretaris Chu pesan tiket pesawat. Naik pesawat ke depan istri tidak selesai begitu saja kan? Benar, benar. Sepanjang hari cuma tahu menunggu dan merindukan istri. Apa yang bisa dilakukan? Bagaimanapun hari ini aku harus menari. Kita bahkan masuk hot seat. Kalau tidak menari, kakak ipar akan tahu itu. Tidak ada kejutan lagi. Apakah kamu suka dia? Layar tiba-tiba gelap. Aku terpana memegang telepon. Giang Tian menyukaiku. Meskipun kedua keluarga kami sudah berteman baik bertahun-tahun. Tapi Giang Tian tinggal di luar negeri sejak kecil. Jumlah pertemuan dari kecil sampai besar tidak lebih dari 5 kali. Secara umum tidak mungkin. Tapi detik berikutnya, Giang Tian tiba-tiba mengirim pesan kepada saya. Janji kamu sudah tidur belum? Saya tiba-tiba panik. Secara tidak sengaja menekan stiker dan langsung mengirimnya. Sangat cepat dia mengirimkan foto lagi. Mengambil gambar malam di luar hotel. Aku sedang di sini. Tak lama kemudian telepon berdering. Dari ujung sana, suara hangat dengan sedikit dingin darinya terdengar di balik malam. Berjanji akan menemuimu di hotel ini. Bukan, sialan, sialan. Dia benar-benar datang. Aku berusaha menahan guncangan di dalam hati. Berpura-pura tenang. Ada apa? Pihak lain diam beberapa detik. Ya, besok pagi kamu ada rapat di kota. Sekretaris Chu juga sudah pesan kamar di hotel ini. Kamu, benar. Bibi Puong hari ini masak iga tumis asam manis. Dia ngotot kamu harus membawanya. Kalau kamu nggak habis, kamu mau makan nggak? Kamu. Aku suruh sekretaris Chu bawakan untuk kamu. Ya, suara dalam dan tenang, agak gugup. Seperti baru saja berusaha mengucapkan kebohongan terbesar dalam hidupnya. Aku tanpa sadar melangkah ke jendela dekat lantai. Melihat ke bawah. Ternyata di tengah malam salju turun perlahan. Siluet tinggi kurus mengenakan mantel. Diam-diam berdiri di samping kolam bunga hotel. Jantungku bergetar pelan. Entah bagaimana aku terpaksa memberikan nomor kamar padanya. Setelah menutup telepon, aku tiba-tiba ingat satu hal yang fatal. Hotel ini adalah tempat seluruh rombongan filmku menginap. Aku lupa mengingatkannya untuk menghindari paparazzi. Tapi sepertinya sudah terlambat. Di luar pintu bel kamar berbunyi. Aku malas membuka lubang mata-mata di pintu untuk melihat keluar. Beruntung dia juga tahu memakai topi. Topi dengan pelindung dan masker menutupi sebagian wajah. Aku cepat-cepat membuka pintu dan menarik resleting. Lalu Yen masuk ke kamar. Siapa sangka begitu masuk dia langsung bersandar pelan ke dinding. Menundukkan wajah. Tangan gemetar menyerahkan kotak makan padaku. Suara juga serak. Sisi tumis asam manis.
Apakah dia benar-benar membawa Theo? Saya menerima kotak makanannya. Secara tidak sengaja menyentuh tangannya, tetapi kemudian menyadari. Di tengah musim dingin, telapak tangannya sangat panas. Saya secara refleks condong lebih dekat. Giang Tian. Dia itu lemah mengangkat kepala dengan mata yang sayu. Sudut matanya merah merona, tidak seperti riasan yang dipamerkan oleh netizen. Dia membuat saya langsung sadar ada sesuatu yang tidak biasa. Langsung saya tarik masker dia turun. Memang benar, wajah di bawah masker sudah merah padam. Demamnya sangat tinggi. Dia demam. Saya buru-buru membawanya ke tempat tidur. Tapi dia malah keras kepala menyingkirkan tangannya. Aku mau kembali ke kamarku. Kalau sampai menulariku, itu akan mempengaruhi pekerjaanku. Giang Tian tersenyum sinis, seolah sedang mengejek dirinya sendiri. Dia mengenakan masker lagi dan berbalik hendak pergi. Aku menggeleng lebih cepat dari dia dan mengunci pintu. Kamu boleh pulang, tapi bawa obatnya juga, ya. Apa kamu mau demam semalaman? Saya menyilangkan tangan dan melihatnya dengan senyum sinis. Sepertinya sekretaris Chu tidak ikut bersamanya. Ya, Giang Tian semakin menundukkan kepalanya. Tunduk patuh saat saya mendorongnya untuk duduk di tempat tidur. Dalam keadaan seperti ini, pasti dia sudah merasa tidak nyaman sejak lama. Begitu menyentuh tempat tidur, dia langsung menarik selimut menutupi tubuhnya. Menggulung menjadi kepompong. Pertama buka mantel basah tuyetra dulu. Baru kemudian selimuti. Saya segera menariknya keluar. Segera membantu dia melepas jaket. Baru sadar, di dalam dia memakai baju pelindung hitam yang tepat. Yang dipilih oleh netizen. Kancing baju hanya terpasang sampai di atas perut. Tidak merasa kedinginan itu aneh. Saya mengangkat tangan ingin mengancingkan baju untuk dia. Tidak menyangka orang ini masih malu dan cepat-cepat menggenggam kerah bajunya. Genggam apa sih? Pakai rapi saja. Saya melotot dan dengan tegas naik ke tempat tidur. Menekan dia dan mengancingkan satu persatu. Tapi harus dikatakan, otot dada dan otot perut ini memang sangat kencang. Jika dia benar-benar menari di depan saya juga pasti sulit untuk tetap tenang. Tapi saat ini, Giang Tian sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa memejamkan mata. Dua pipi merah merona bingung melihat saya. Demam telah menghapus semua kesan dinginnya. Hari biasa membuatnya terlihat seperti danau yang hangat. Meskipun saya ingin melakukan apapun yang saya mau, tidak baik. Setelah berjuang sebentar, saya terpaksa mengatasi dengan baik. Mengambil kotak obat untuk dibawa bersamaku. Memberikan obat penurun panas untuknya minum. Menghabiskan hampir setengah jam untuk membersihkan. Saya bersandar pada kursi raja. Melihat Giang Tian menutup mata beristirahat. Ada obat dan tidur. Dia akhirnya sedikit lebih baik. Tapi tidak berani menatap saya. Suara serak. Pelan-pelan berkata dengan rasa bersalah dan sedikit ragu. Maaf telah mengganggu kamu beristirahat. Saya mengernyit menatap dia. Kamu tidak terlihat seperti orang yang memiliki kondisi fisik lemah. Meskipun setelah menikah 1 bulan, kami tidak banyak berbicara, tapi saya tetap memahami sedikit kebiasaan Giang Tian. Sibuk memang sibuk, tapi dia selalu menjaga pola hidup yang teratur. Setiap minggu pergi ke gym setidaknya 3 kali. Apa mungkin? Apa karena beberapa hari ini aku begadang belajar teknik menari? Yang begitu menggoda sampai membuat diri sendiri kelelahan. Kakak laki-laki, apakah itu benar-benar perlu? Aku mengeluh dalam hati, tapi melihat wajah tampannya yang sedikit rapuh. Aku jadi lembut hati, menghela napas. Aku membuka lemari dan mengambil sebuah selimut cadangan. Dilapisi di sisi kosong tempat tidur. Belum sempat berbaring, Giang Tian sudah terbangun dengan terkejut melihat saya. Tahu dia ingin bertanya apa? Saya hanya mengangkat bahu dengan santai. Apa dia ingin saya tidur di sofa? Seperti itu, baru benar-benar mempengaruhi pekerjaan saya besok. Itu. Tapi saya sedang demam, saya tidak begitu rapuh. Saya tersenyum lembut dan mendorong dia kembali ke selimut. Mematikan lampu dan berbaring. Ruangan tiba-tiba menjadi tenang. Hingga bisa mendengar jelas suara detak jantung.
yang semakin cepat dari Ai di samping. Giang Tian tampaknya juga menyadari hal itu. Segera menarik tubuhnya, berusaha menempelkan dirinya ke tepi tempat tidur. Melihat sosok punggung yang tegang itu, otak saya mulai berpikir sembarangan. Jika dia tidak demam malam ini, apakah dia benar-benar akan menggoyangkan pinggul di depan saya? Bagaimana suasana itu ya? Tidak tahu saya tertidur sejak kapan. Ketika membuka mata, langit sudah mulai terang. Sosok tinggi sedang berdiri di samping tempat tidur. Diam-diam mengenakan pakaian. Saya mengusap mata dan bangun. Suara berkeriapan dari tempat tidur Ga membuatnya terkejut. Dengan cepat dia memutar badan dan menatapku dengan mata yang agak bersalah. Apakah kamu membangunkanku? Tidak sepenuhnya. Aku melihat jam lalu meregangkan badan. Mungkin sebentar lagi asisten akan datang menarikku untuk syuting. Jadi begitu. Kecepatan Giang Tian mengikat dasi. Tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia menunggu beberapa detik lalu tiba-tiba mendekat. Setelah seolah-olah sudah mengumpulkan keberanian, dia perlahan mengangkat tangan, menaruhnya di dahi saya lalu bernafas pelan. Sudah baik, tidak demam. Saya tertawa. Saya sudah bilang kan, saya tidak gampang sakit. Kalau begitu, kamu sudah sembuh dari demam belum? Giang Tian sedikit mengerutkan kening. Secara refleks mengangguk. Pasti begitu. Pasti jika masih demam, harus minum obat lagi. Saya menggelengkan kepala saat dia tidak memperhatikan. Cepat-cepat saya menarik dasinya untuk menariknya ke arah saya. Giang Tian tidak sempat bereaksi. Cepat-cepat menopang tangan di tempat tidur untuk menjaga keseimbangan. Tapi gerakan ini secara tidak sengaja menciptakan posisi yang ambigu. Seluruh tubuhnya, dia seperti memelukku dalam pelukan yang luas dan hangat. Tak memperhatikan tatapan bingung dari dia. Aku juga mengangkat tangan menyentuh dahinya. Sudah tidak demam lagi. Juga berkeringat lagi. Tatapanku melintas di atas rambutnya. Idola sekolahnya. Berusaha menahan tawa. Menarik dia duduk. Biarkan aku merapikan rambutmu. Saya memutar tubuh mengambil pengering rambut dan alat pengeriting rambut Ra. Giang Tian tertegun. Tatapannya tiba-tiba redup. Model rambut ini tidak cantik kan? Cantik kok. Manis dan imut seperti anak anjing kecil. Saya cepat-cepat merapikan untuk Giang Tian. Model rambut CEO. Dan juga menggulung sedikit poni berbentuk koma. Nanti kamu masih ada rapat kan? Semangat harus tetap dijaga. Ya, Giang Tian mengernyit dan diam-diam memandangku. Hanya setelah aku merapikan rambutku, dia baru sedikit mengangguk dan tersenyum ringan. Berbicara denganmu sebanyak itu, sepertinya itu pertama kalinya. Mengantarnya pergi aku sambil berganti pakaian. Sambil mengingat kembali keluh kesahnya di live stream. Beberapa hari lalu, apakah aku benar-benar sudah menikah dengannya selama sebulan? Tapi belum bicara lebih dari 10 kalimat. Kenapa? Hari ini aku ada adegan debat di kantor. Tim film sengaja menyewa gedung pencakar langit, yang menjadi simbol kota A sebagai latar syuting. Tim produksi kita memang benar-benar keren. Dengar-dengar gedung ini sangat sulit untuk mendapatkan izin. Tokoh utama, Tietra, mengeluh. Saat sedang berdandan, saya juga mendengar bahwa ada lebih dari setengah lantai di sini yang berada di bawah pengelolaan Raja Yama Beijing itu. Saya tiba-tiba terhenti. Giang, kalau Yen tidak kebetulan rapat di sana. Lagi mikir, tiba-tiba dengar suara kursi ditarik mendekat. Kakak janji, hari ini tidak ada adegan malam ya? Tuyet Trah mencondongkan badan mendekat. Mata berkilau seperti anak anjing. Suara menggoda. Aku dengar akhir-akhir ini ada bar dengan gaya yang keren banget. Aku sudah janjian dengan Kaye. Kakak mau ikut tidak? Tanpa menunggu jawabanku, dia tersenyum lebar dan menambahkan. Meskipun diabadikan media, tidak masalah. Karena pergi bersama banyak orang. Anak ini sejak bergabung dengan tim film, selalu mencari kesempatan untuk menempel padaku seperti lem. Penampilan dan kepribadiannya juga cukup sesuai dengan seleraku. Tapi tidak mengerti kenapa. Setiap kali melihat dia, saya selalu merasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan.
Jadi kecuali saat syuting, saya berusaha menjaga jarak, tidak pergi kemana-mana. Malam ini saya sudah ada janji. Wajah Jiang Tian tiba-tiba melintas dalam pikiran saya. Langsung saya ucapkan kebetulan sekali. Tietrah tampak terkejut sejenak tetapi tetap mempertahankan senyumnya. Dalam momen itu, saya merasakan tatapan dia bergerak ke atas. Berhenti di atas kepala saya sejenak. Saya secara tidak sadar mengusap rambut. Tapi segera setelah itu, saya tiba-tiba merasakan sebuah tatapan yang dingin sampai ke tulang, yang langsung mengarah ke punggung saya. Pada saat yang sama, sutradara telah berteriak keras mengumumkan persiapan untuk syuting. Area istirahat para aktor segera menjadi ramai. Saya juga tidak sempat kembali untuk mencari tahu. Pemilik tatapan itu adalah Ai. Saya hanya sempat melihat sekilas sosok kecil cepat-cepat meninggalkan area tersebut. Ini adalah sebuah adegan dalam film, di mana pria dan wanita utama baru saja berdebat keras di ruang rapat. Tapi kemudian mereka berdamai dengan penuh perasaan saat masuk ke ruang teh. Adegan di ruang rapat berjalan lancar. Berpindah ke ruang teh. Ini adalah adegan pertama yang akrab antara aku dan Tietrah. Dia tampak cukup bersemangat. Kakak berjanji tidak pernah syuting adegan yang akrab denganmu. Semoga kakak banyak membantu ya. Tapi tepat pada saat sutradara berteriak action, sosok kecil tiba-tiba mendorong pintu darurat, langsung menuju ke arah saya dan Tietrah. Potong Ai begitu sutradara berteriak terkejut. Saya cepat-cepat menyadari orang yang baru masuk adalah seorang gadis yang tampak cantik dan menarik. Di dada juga mengenakan kartu staf kru film. Bentuk tubuh dan pakaian dia hampir sama persis dengan bayangan itu yang tadi melintas. Tapi yang paling menakutkan adalah di tangannya dia memegang erat sebuah pisau ukir buah yang tajam. Tajam sekali. Menyadari bahaya itu, saya langsung mundur sambil meraih sebuah kursi untuk melindungi diri. Tapi gadis itu tidak menyerang ke arah saya, melainkan dengan cepat menyerang Tietrah. Langsung menusuk lengan dia. Tempat kejadian langsung kacau. Teriakan terdengar di mana-mana. Tietrah memegang lengan yang terus mengeluarkan darah. Darah merah berceceran di seluruh lantai. Saya menangani orang. Hanya dalam 1 detik otak saya berputar dengan cepat. Tangan dan kaki saya dingin dan gemetar hebat. Saya menderita fobia darah yang parah. Adegan seperti ini saya tidak tahan. Tetapi tempat kejadian sangat kacau. Semua orang berlari menuju Tietrah dan gadis itu, berusaha memisahkan mereka. Tepat saat saya hampir pingsan. Apa yang terjadi? Beberapa orang dari luar kamar tiba-tiba masuk. Di antaranya ada sosok tinggi besar yang tiba-tiba mempercepat langkah. Hanya beberapa langkah sudah sampai di samping saya. Cepat memeluk saya yang sedang goyah hampir jatuh. Sebuah jaket hangat. Masih tersisa sedikit aroma parfum saya. Ah, Pak Giang. Sutradara segera berlari dengan keringat dingin membasahi dahinya. Berusaha menjelaskan. Ada orang yang menyerang aktor dari rombongan. Tidak tahu apakah itu penggemar fanatik atau apa. Ya, tenang saja. Kami akan menangani masalah ini dengan baik. Tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda dan lokasi ini. Jadi, kantor ini berada di bawah pengelolaan dari Jiang Tian. Tetapi dia tidak membiarkan sutradara berbicara sampai selesai. Dia membungkuk dan menggendong saya di pinggang. Dia takut darah. Saya membawa dia ke tempat dengan udara segar dulu. Suara dingin terdengar dari atas. Dia langsung berbalik ke sekretaris Chu dan memanggil ambulans. Ketika saya sudah benar-benar sadar, saya berbaring di sofa yang empuk, di sebuah kantor yang luas. Apakah kamu sudah merasa sedikit lebih baik? Melihat saya membuka mata, Jiang Tian segera memberikan saya sebuah cangkir keramik. Ini air madu. Diminum akan terasa lebih nyaman. Terima kasih. Saya menyangga tangan dan duduk sambil menerima cangkir air. Baru saja menyesap 1 teguk. Mataku tanpa sengaja melirik ke ponsel yang terletak di atas meja teh. Layarnya masih berhenti di halaman pencarian Baidu dengan isi cara mengatasi takut darah. Tunggu dulu.
Giang Tian juga tahu aku takut darah kok. Aku diam-diam memandangnya, menyadari tatapanku. Dia jelas terkejut dan telinganya mulai memerah. Dia langsung batuk pelan, cepat-cepat mengucapkan maaf. Maaf, saya tidak mengendalikan keamanan gedung dengan baik, hingga membuatmu kaget. Untungnya kamu tidak apa-apa. Aku menggeleng sambil tertawa. Gadis itu mungkin staf dari kru film sekalipun. Apakah kamu ingin memperhatikan? Sulit untuk mendeteksi juga. Mengingat wajahnya aku sedikit mengernyit. Tetapi, aku merasa sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Ada hal yang lebih aneh lagi jelas. Awalnya dia bermusuhan denganku. Kenapa tiba-tiba berbalik menikam Tietra? Apa saya sudah diikuti olehnya sebelumnya? Mendengar itu, Giang Tian langsung tegang. Dia dengan cepat mengambil telepon. Saya akan meminta sekretaris Chu untuk mengatur beberapa pengawal untukmu. Tidak perlu serius seperti itu. Saya menggelengkan kepala. Insting saya memberitahu bahwa masalah ini masih ada yang perlu diselidiki. Jika memutuskan jejak terlalu cepat, mungkin ada yang terlewatkan. Karena luka Tietra cukup dalam, perlu dirawat di rumah sakit. Jadi tim syuting terpaksa berhenti syuting di kota A. Peristiwa ini juga segera naik ke tren utama. Penggemar Tietra marah, gila menyerang tindakan ekstrim penggemar fanatik. Tapi penggemar bahkan belum sempat mengutuk berapa lama. Hotshot dengan cepat ditekan. Bahkan Tietra sendiri turun tangan, menyatakan tidak akan menuntut pelaku. Langsung membuat netizen semakin tertarik. Perlahan-lahan menebak siapa sebenarnya gadis itu. Memiliki identitas apa. Sementara aku selama beberapa hari dipaksa berhenti syuting. Sampai pada titik, hampir bisa menghitung seluruh jumlah batu bata di hotel. Bosankah? Aku menggulir di WeChat Moments. Tiba-tiba aku menemukan bahwa Yen masih berada di kota. Ya, dia memposting foto memegang tangan. Pasti baru saja berhasil menandatangani sebuah kontrak. Tepat saat itu, aplikasi video pendek tiba-tiba mengirimkan notifikasi push. Temanmu sering melihat Giang Tian sedang siaran langsung. Saya secara refleks mengklik. Di layar, Giang Tian masih duduk di kantor anak perusahaan, sambil melihat dokumen dan siaran langsung. Komentar mengalir begitu cepat hingga hampir menutupi layar. Giang sudah lama tidak siaran langsung. Bagaimana kabarnya? Apakah kampanye hari itu berhasil? Menantu sudah mulai ngerasain perasaan sama dia belum? Lihat dia tersenyum manis begitu. Ada apa ya? Cepat ceritakan ke kita. Giang Tian dengan lembut menggeser kacamata. Gojim melirik komentar lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Operasi 7 gagal. Tapi sejak hari itu sampai sekarang, istri saya sudah mengatakan total 24 kalimat kepada saya. Lebih lagi, dia masih belum tahu tentang hot search hari itu. Saya pikir efek kejutan masih ada. Oh ya, hari itu saya juga bisa memeluknya. Dia sangat wangi. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya campuran antara bersemangat dan malu. Menarik kacamata untuk menutupi wajahnya. Komentar melompat seperti tsunami. Puncak cinta yang penuh gairah sudah tiba. Menghitung setiap kata dari istri selalu. Baru bisa berpelukan di siang hari. Itu tidak ada yang istimewa. Ayo cepat naik ke level berikutnya. Harus ada pelukan di malam hari. Kamu adalah CEO yang berkuasa. Harus menggoda dia. Harus menempel di dinding. Harus mencium paksa. Harus seperti ini dan itu juga. Saya mengusap dahi. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan kerumunan netizen ini. Tapi Jiang Xian tampak sangat bahagia. Setelah berpikir sebentar, saya memutuskan untuk mengambil ponsel. Mengirim pesan WeChat ke dia. Malam ini kamu ada waktu luang tidak? Tepat saat itu, suara lonceng terdengar dari siaran langsung. Layar menampilkan pesan masuk. Giang Tian membelalak, panik meraih ponsel. Matanya berkilau penuh kegembiraan. Seluruh frame live stream sedikit bergetar. Karena tindakannya, istriku sudah mengirim pesan padaku. Istriku sudah mengirim pesan padaku nih. Ini pertama kalinya dia menghubungiku duluan. Dia bertanya padaku apakah aku free malam ini.
Para pengguna internet langsung meledak. Segera balas, aku free, ayo pergi. Dokumen kontrak atau apapun itu tidak penting. Yang paling penting adalah kakak ipar baru. Langit tinggi kembali memberi aku satu peluang lagi. Cepat ambil, harus nyalakan api cinta. Tak lama kemudian aku menerima balasan pesan. Ada apa? Aku melihat tulisan dingin di layar dan terdiam. Suhu tubuh 37 derajat C. Tapi masih bisa mengetik kalimat dingin. 37 derajat C seperti ini ya. Melihat dia panik seperti gila di live stream. Aku tertawa dan mengirim pesan lagi. Kamu sudah makan malam? Ingin makan bersama saya tidak? Begitu pesan terkirim, siaran langsung meledak. Semua orang. Istri saya mengajak saya makan malam. Giang Tian sangat bersemangat sampai berguling satu putaran. Di atas sofa. Kau berguling apa? Cepat setuju saja. Di tengah banyak komentar yang mendesak. Saya kembali menerima pesan. Singkatnya sampai terputus. Saya diam-diam mencibir. Tidak mungkin. Kenapa dia harus menunjukkan sikap dingin dan angkuh di depan saya? Tidak bisakah dia bersikap lebih ramah? Bukankah dia sudah siap secara mental? Memakai kemeja basah, kancing setengah, menari menggoda di bawah lampu romantis, lalu apa? Memikirkan ini. Aku memiringkan kepala melihat panel kontrol sistem. Lampu di hotel. Di kepala muncul ide berani. Giang Tian, aku mulai tertarik padamu. Malam ini kamu harus menari untukku. Karena kejadian Tietrah beberapa hari ini, semua paparazi berkumpul di rumah sakit. Jadi saya janjian dengan Giang Tian di restoran dalam hotel. Melihat saya mengeluarkan sebotol anggur besar. Dia jelas agak terkejut. Kenapa? Kamu tidak bisa minum anggur? Saya pura-pura bertanya dengan wajah polos dan tak berdosa. Giang Tian memiliki toleransi alkohol yang rendah. Adalah salah satu dari sedikit hal yang saya tahu tentang dia. Ibunya pernah diam-diam memberitahu saya bahwa hanya perlu minum beberapa tetes alkohol. Dia akan mabuk setengah sadar. Pada saat menghadiri pesta minuman, Sekretaris Chu selalu menjadi orang yang menggantikan dia untuk minum, agar dia tetap bisa menjaga kepala dingin di dunia bisnis. Dulu saya tidak terlalu peduli, tapi sekarang berbeda. Saya jatuh, saya hanya perlu membuat dia sedikit mabuk, pikiran sedikit lambat, jadi dia tidak akan keras kepala. Patuh mendengar saya bagaimana. Giang Tian tidak menolak, hanya diam-diam melihatku menuangkan sedikit minuman ke gelasnya. Memang setelah makan selesai, dia dengan enggan meminum 2 teguk. Tapi wajahnya segera memerah. Sial, ayo kembali ke kamar saja. Dia buru-buru berdiri, sepertinya ingin pergi sebelum kehilangan kendali. Saya setuju, tapi saat baru bangkit, aku sengaja goyah sedikit. Kamu gimana? Giang Tian segera panik dan cepat-cepat datang menolongku. Aku tertawa dalam hati, tapi di luar tampak mengerutkan dahi dan memegang kening. Berpura-pura pusing dan tak sengaja bersandar di pelukannya. Sepertinya aku sudah terlalu banyak minum. Ya, bolehkah kamu antar aku ke kamar? Begitu aku selesai bicara, dada pria itu di dekat telingaku tiba-tiba berdebar kencang. Dalam perjalanan pulang, aku sengaja berjalan pelan, memegang erat tangannya untuk memperpanjang waktu. Seperti yang aku duga, begitu dia mengantarku ke kamar, kemampuan minumnya yang buruk langsung kehilangan kendali. Mata dia sedikit terpejam, tatapannya samar, terlihat sudah benar-benar mabuk. Saya segera menariknya ke dalam kamar dan mengunci pintu, lalu dengan cepat menyalakan mode lampu romantis. Segera, cahaya kuning oranye yang lembut memenuhi seluruh ruangan. Mode ini juga dilengkapi dengan musik yang merdu. Mendengarnya membuat jantung orang berdebar-debar. Apalagi dia sudah agak mabuk seperti Giang Tian. Dia berhenti sejenak tapi tetap patuh agar saya bisa memimpin ke tepi tempat tidur dan duduk. Kamu juga mabuk? Saya menuangkan segelas air hangat ke dia, menggodanya. Dia hanya minum 2 teguk. Tidak sampai seperti ini, kan? Sebuah kalimat sepertinya menyentuh harga diri dia. Bukan. Giang Tian menggelengkan kepala.
Tapi tangan secara tak sadar melepaskan dasi. Leher yang halus dan lebar tampak samar di bawah cahaya remang-remang. Terlihat sangat menggoda. Ya, saya mengangguk dan santai bersandar di kursi. Permaisuri, tangan, melambai-lambai. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Sekarang kamu bisa pulang ke kamar dan tidur nyenyak. Ya, selamat tidur. Giang Tian sedikit tertegun. Matanya yang sayu menatapku. Ya, jelas dia tidak berniat untuk meninggalkan tepi tempat tidur. Setelah beberapa saat, suara serak terdengar. Janji, ya, bisakah kamu melakukan satu hal sebelum pergi? Aku bahkan belum sempat menjawab. Sudah melihat dia menggenggam kedua tangannya, seolah-olah bertekad untuk melakukan sesuatu. Lalu segera berdiri dan melangkah langsung ke kamar mandi. Ada apa ini? Suara air mengalir terdengar sejenak. Lalu tiba-tiba berhenti. Saya penasaran mengintip ke dalam. Saya hanya melihat Giang Tian sedikit membasahi kemeja hitamnya, yang berdiri di depan cermin perlahan-lahan membuka kancingnya. Mungkin karena tegang, jadi ujung jari tulangnya yang kurus itu sedikit gemetar. Dengan susah payah membuka kancing tepat di atas perutnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghadap cermin. Lalu berbalik tepat saat bertemu tatapanku. Matanya berkedip dengan kilatan panik. Apa yang sedang kau rencanakan? Aku menyilangkan tangan bersandar di dinding tersenyum tipis pura-pura bertanya. Dua pipi Giang Yen langsung memerah. Terlihat persis seperti anak anjing yang bingung. Seketika menarik ujung bajunya dan memalingkan wajah menghindar. Penampilan malu-malu yang menggemaskan ini apa maksudnya? Aku terkagum dalam hati. Tapi tetap sengaja melangkah mendekat padanya. Jariku perlahan melilit dasi yang longgar tanpa sadar. Mengenang Giang Tian. Apakah kamu sudah lama ingin menggoda saya? Begitu kalimat itu selesai, Giang Tian langsung terdiam. Seolah-olah terkena rahasia. Mata pria itu melotot menatap saya. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi menakutkan. Tidak mengerti kenapa. Saya merasa seolah-olah sedang berdiri di depan sebuah badai yang akan datang. Dan memang hanya dalam 1 detik berikutnya, pria di depanku mengatupkan bibirnya. Tiba-tiba memperpendek jarak, mendekat ke arahku. Dia bukan lagi anjing kecil yang patuh, yang selalu menurut. Hanya dengan 3 langkah pendek, dia sudah memaksaku ke jendela kaca besar. Tepat saat itu terdengar bunyi klik di telingaku. Bersamaan dengan itu, kaca yang tadinya buram langsung mengeluarkan suara desis. Menjadi bening. Sial, aku panik. Secara refleks aku mencoba menarik tangannya dari tombol. Tapi Giang Tian malah tersenyum pelan dan menunduk. Lembut mencium telingaku. Suara serak dengan sedikit pengaruh alkohol. Juga memiliki daya tarik yang mematikan. Benar, istri kamu sudah lama ingin menggoda kamu. Bahkan sebelum kita menikah. Ya, sejak lama sekali saya sudah ingin memiliki kamu. Saya tertegun di tempat. Apa? Tunggu dulu. Menurut cerita ibunya, Giang Tian, minum alkohol bikin aku jadi melamun. Ya kan? Lalu orang yang sangat posesif ini, dengan tatapan tajam seperti ini. Apa ini? Aku bahkan belum sempat mencerna semuanya. Tiba-tiba sebuah tangan kuat menarik pinggangku erat-erat. Orang ini tidak hanya lisan yang agresif. Tangannya juga mulai tidak sabar. Aku dibanting olehnya dan dipaksa menempel erat ke jendela yang sangat dekat tanah. Ciuman lembut namun mendesak meluncur dari tepi telinga. Turun ke pipi lalu berhenti di ujung hidung. Bersama dengan itu adalah suara setengah manja setengah menggoda. Sayang, karena ingin menggoda, aku sudah belajar menari sensual. Apakah kamu ingin menonton? Aku bisa menari untukmu. Tidak, biarkan saya menjawab. Giang Tian tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Di bawah cahaya yang hangat, jari saya dipandu oleh dia. Lembut menyusuri tulang selangka, lalu meluncur ke otot dada yang kokoh. Meskipun sedikit mabuk pengaruh alkohol, tapi jelas dia tetap tegang. Gerakannya ceroboh tapi menggemaskan. Aku tak bisa menahan tawa kecil. Tak disangka, tertawa saya kembali menyentuh harga diri dia. Giang Tian menatapku dengan tatapan pura-pura marah.
berniat menunduk untuk menciumnya dengan keras. Tapi tepat saat itu, ponselnya tiba-tiba berbunyi dan sialnya, Giang Tian merasa tidak nyaman, mengerutkan kening, mengambil ponsel, hendak mematikan panggilan tanpa melihat. Tapi tidak berhati-hati, salah menekan tombol untuk menerima panggilan. Suara Sekretaris Chu terdengar dari speaker telepon. Tuan Giang, saya sudah menemukan identitas penyerangnya. Kalimat ini segera menarik seluruh perhatian saya. Saya cepat-cepat mengambil teleponnya. Jelaskan lebih lanjut, Nyonya. Sekretaris Chu tampak terkejut tetapi tetap melanjutkan laporan. Gadis itu bernama SS. Merupakan teman masa kecil Tietra, serta juga merupakan kekasih rahasianya. Namun, menurut penyelidikan saya, Tietra tidak hanya memiliki dia. Hingga saat ini, dia sudah memiliki setidaknya 2 hubungan tersembunyi dengan para pengusaha wanita sukses. Nyonya Techera, dia juga termasuk dalam daftar targetnya. Tujuan dari pihaknya, mungkin untuk mencegahmu dan Tietra semakin dekat. Dan mengenai mengapa dia melukai orang yang dicintainya. Mungkin karena cinta yang dalam berubah menjadi kebencian atau ada alasan lain. Saya akan terus menyelidiki. Baiklah, saya mohon izin untuk menutup telepon sekarang. Ibu, istirahatlah dengan baik. Sekretaris Chu buru-buru menutup telepon. Begitu saja, juga hampir sesuai dengan firasat saya sebelumnya. Saya mengangguk diam-diam sambil berpikir. Tapi hanya 1 detik kemudian, Giang Tian kembali menarik saya ke dalam pelukannya. Istriku, bisa fokus sedikit sama aku nggak? Dia cemburu, menggigit lembut leherku, sambil mengeluh sambil memelukku erat. Menjatuhkanku ke tempat tidur. Hembusan napas hangat membawa aroma anggur yang samar. Menghembuskan ke wajahku, menyelubungi seluruh ruang. Giang Tian seolah sedang merajuk. Terus perlahan mencium bibirku sedikit demi sedikit. Satu persatu suaranya serak berbisik. Istriku, bagaimana caranya agar aku hanya melihatmu, tidak melihat anjing-anjing kecil lainnya? Istriku, bolehkah aku melindungimu? Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini lagi. Kata-kata yang samar perlahan-lahan menghilang dalam napas berat. Tidak lama kemudian, napasnya mulai teratur. Akhirnya, kemampuan minumnya yang buruk memang sesuai dengan rumor. Aku menggelengkan kepala dengan lembut, mendorongnya pergi, melihat wajahnya yang masih berkerut. Bahkan saat tidur, aku tanpa sadar terjebak dalam pemikiran. Lagi-lagi aku melewatkan sesuatu. Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi, aku tidak menikah dengan Giang Tian, melainkan karena membintangi film bersama Tietra. Aku jatuh cinta. Bahkan secara resmi mengumumkan hubungan asmara. Hubungan yang membara. Tietra mengantarkan saya pulang ke rumahnya. Yang membuka pintu adalah SS. Bukan hanya dia, tapi di dalam rumah juga ada beberapa wanita cantik lainnya. Masing-masing dengan pesonanya, mereka menyambut saya dengan antusias. Mengatakan bahwa saya telah resmi bergabung dalam keluarga besar mereka. Yang paling konyol adalah Tietra selalu memanggil mereka sebagai Kui Piatan Pibe. Encuce, dia memeluk kiri dan kanan. Seluruh harem wanita cantik seperti ngok. Saya tidak bisa menerimanya, segera berbalik dan melarikan diri. Tapi baru saja berlari sedikit, kaki saya tiba-tiba terikat erat. Borgol tak terlihat muncul dan mengunci saya. Di belakang, Tietra memegang rantai sambil tersenyum licik. Kakak berjanji ini adalah duniamu. Kamu pikir bisa lari sesuka hati? Tepat saat aku hampir ditarik kembali olehnya, sebuah gergaji listrik tiba-tiba muncul, memotong rantai besi yang mengikatku. Sosok yang familiar muncul memelukku dan mengangkatku. Berbalik dan melarikan diri. Suara yang tenang selalu dingin. Kini membawa sedikit luka yang mendalam. Maaf aku terlambat, tetapi arah yang kami lari hanya memiliki satu warna hitam yang tak berujung. Pada saat ini mimpi tiba-tiba berubah. Aku melihat Giang Tian waktu kecil. Setiap kali pulang dari luar negeri, setiap kali kedua keluarga kami berkumpul, anak kecil itu selalu diam-diam bersembunyi di belakang pohon besar,
mengintip aku dari kejauhan. Setelah bertambah dewasa, dia secara aktif berlari ke depan-depan orang tua. Dengan tekad mengumumkan, nanti aku akan menikahi dia. Aku ingin menikah dengan keluarga mereka. Dengan syarat, aku akan mengubah keluarga Giang menjadi sebuah kekaisaran yang tak terkalahkan. Lebih besar sedikit, Giang Tian benar-benar bisa melakukannya. Dia mengendalikan dunia bisnis seperti membalikkan telapak tangan. Menjadi Raja Neraka Beijing. Dalam kegelapan yang tak berujung, sebuah cahaya kecil menyinari, langsung mengenai dirinya, menuntunnya selangkah demi selangkah menuju aku. Aku terbangun dari mimpi. Hari sudah terang sekali. Seluruh tubuh penuh keringat dingin. Jantung masih berdebar kencang di dada. Aku bersandar pada kepala tempat tidur. Tarik napas dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Aku baru saja bermimpi tentang apa ini. Tiba-tiba telepon berdering. Suara teriakan panik dari manajer terdengar. Menarikku kembali ke kenyataan. Apa yang kamu lakukan semalam? Apa maksudnya? Lihat saja hot search sendiri. Aku membuka ponsel dengan bingung. Melihat ke papan pencarian terpopuler di Weibo. Kata kunci yang menempel di posisi teratas. Tang Giang Tian. Berjanji akan berciuman di depan jendela lantai atas Tang. Berita tentang kencan antara Giang Tian dan Hagiao Bi Tiet Lo. Tang, bepos yang dipin di atas adalah foto tadi malam. Saya dan Giang Tian sedang berciuman di depan jendela kaca. Ya, komentar langsung meledak. Siapa Giang Tian? Giang Tian dengan selebriti wanita yang sedang populer. Janji bertemu. Raja kematian Beijing bukankah sudah punya istri? Bukankah setiap hari live stream? Belajar menari seksi untuk memikat istri. Tunggu dulu, jangan-jangan Giang Tieu dan istrinya sudah berpisah. Dia masih selingkuh. Kenapa aku merasa terdiam? Apakah ada kemungkinan bahwa saudari ipar yang selalu kita sebutkan sebenarnya adalah Hagiao? Saat itu, suara air dari kamar mandi perlahan mengecil dan terang. Giang Tian mengenakan jubah mandi yang longgar. Sambil mengeringkan rambut, dia keluar. Melihat aku sudah bangun, dia jelas terkejut, wajahnya memerah. Cepat-cepat meremas ujung bajunya, bingung menjelaskan. Dia terbangun dan merasakan tubuhnya penuh bau alkohol. Takut membuatmu tidak nyaman. Jadi dia pergi mandi sebelumnya. Ya, kemarin. Maafkan aku, sepertinya aku sudah kehilangan kendali. Ya itu. Saya mengangkat bahu, mengangkat ponsel untuk menunjukkan pencarian terpopuler kepadanya. Lebih dari itu bukan hanya aku yang tahu, tapi seluruh dunia juga sudah tahu. Mata Giang terbelalak, Yen menatap dengan mata membulat. Langsung mengangkat telepon dengan wajah dingin dan menekan nomor. Aku bilang ke sekretaris Chu untuk segera menghapus hot search itu. Hapus apa? Kita kan memang suami istri. Aku menggenggam tali jubah mandi, memiringkan kepala dan bertanya, atau kamu merasa menikahiku itu hal yang memalukan? Tidak bisa diumumkan. Tidak. Dia tidak berjanji menyerahkan. Bukan seperti itu. Giang Tian segera melemparkan ponsel. Tangan dan kaki gugup menyangkal. Dia apa sih? Ai tua apa? Aku pura-pura marah. Langsung mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya. Semalam Ai sangat bersemangat saat menelepon. Tapi sekarang ingin menghapus semuanya. Atau bagaimana? 3 bantal jatuh ke lantai. Giang Tian berdiri kaku di tempat. Melotot ke arah saya. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba memerah. Matanya berkilau dengan semangat yang campur aduk antara bersemangat dan malu. Persis seperti saat live stream. Dia berlutut di atas ranjang. Perlahan-lahan mendekat ke arahku. Sayang, apakah aku bisa memanggilmu seperti itu? Apakah itu benar-benar bisa? Matanya merah seperti dia akan menangis segera jika aku menolak. Dia akan langsung menangis. Aku tiba-tiba merasa ingin menciumnya. Atau mungkin perasaan ini sudah ada sejak lama. Jadi aku tertawa dan melingkarkan tanganku di lehernya. Di hadapan tatapan terkejutnya, aku dengan sengaja menciumnya bibir tipis itu. Tapi sayangnya momen indah itu tak bertahan lama. Ponselku tiba-tiba berdering keras. Kak Giao,
Hari ini seluruh kru film akan berkunjung ke Tietra. Sutradara sudah mendesak. Baiklah, kakak segera siapkan diri. Aku menutup telepon lalu menoleh ke Giang Tian. Hanya melihat wajah tampan itu sedikit menunjukkan rasa kesal. Aku mengangkat tangan dan mengelus lembut rambutnya untuk menenangkannya. Aku punya beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Dia sedikit membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya diam dan menunduk. Melihat ekspresi tidak sabarnya, dengan sedikit rasa sedih darinya, aku tiba-tiba berpikir sejenak. Lalu mendekat ke telinganya dan berbisik, "Tenang saja, aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi." Giang Tian terkejut. Matanya yang sebelumnya suram sepertinya sedikit bersinar. Akhirnya dia tersenyum ringan dan mengangguk pelan. Setelah 1 jam, aku bersama kru film pergi ke rumah sakit. Tietra pulih cukup cepat. Meskipun tangan masih terbalut, tapi dia tetap penuh energi. Senang berbincang dengan semua orang. Hanya ketika dia menyadari saya juga datang. Kakak berjanji akan datang menjenguk saya. Ya, dia tetap mempertahankan wajah manis dan patuh. Tersenyum cerah menyapa saya, tapi tatapannya, dia cepat bergerak ke atas kepala saya. Seolah baru melihat sesuatu. Senyum di wajahnya langsung membeku. Pada saat itu, seorang aktris pendukung yang tidak suka pada saya di lokasi syuting tiba-tiba bersuara keras. "Kakak janji, kenapa kakak punya waktu luang untuk datang ke sini? Tidak mau menghapus pencarian populer? Bukankah kamu benar-benar memiliki niat buruk terhadap Giang Tian? Dia adalah pria yang sudah berkeluarga. Tahu nggak?" Ucapan ini langsung menarik perhatian semua orang di ruangan. Saya tenang tersenyum dan meletakkan keranjang buah di meja. Saya dan suami saya mau melakukan apa saja. Tidak masalah. Juga tidak melanggar moral atau hukum. Kenapa? Kenapa harus menghapus hot search? Kalau kalian benar-benar peduli padaku, aku akan langsung pulang dan posting secara terbuka. Tietra, semoga kamu cepat sembuh ya. Wajah Tietra langsung berubah menjadi suram. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berkedip bersama yang lain. Melihat aku meninggalkan ruang perawatan dengan anggun. Saat aku berbelok ke tangga darurat, orang yang saya duga akan muncul ternyata sudah menunggu. Dia perlahan melangkah maju menghalangi di depan saya. "Halo, Nona Ha." Saya meraba-raba menarik penutup kepala dan melepas masker. "Bisakah kita berbicara sebentar?" Saya menundukkan kepala. "Berbicara tentang apa?" Dia tersenyum sinis, membicarakan wajah asli Tietra. "Anda mungkin belum tahu, Tietra memiliki sesuatu yang disebut sistem pesona bunga, yang membuat semua orang terpikat. Sederhananya, itu adalah sistem yang khusus digunakan untuk memikat wanita, memanfaatkan mereka untuk mengumpulkan poin misi. Di matanya kami hanyalah pemeran. Saya adalah teman masa kecil yang setia, sedangkan Anda adalah ratu pesona. Di keluarganya juga ada direktur wanita yang dingin, mahasiswi polos berbagai macam." Dia tiba-tiba menatapku dengan tajam. Matanya penuh keraguan. Tapi ada hal yang aneh. Kami semua tidak bisa menolak dia. Semua mencintainya sampai kehilangan akal. Kenapa hanya kamu yang indeks simpati selalu 0? Aku mengerutkan bibir tersenyum tanpa benar-benar tersenyum. Kenapa saya harus menyukai Tietra? Saya tidak bisa mencintai orang seperti itu. Terkejut dan membuka mata lebar. Tapi segera setelah itu, saya tertawa sinis dan menggelengkan kepala. Tidak mungkin dunia ini diciptakan untuk Tietra. Takdir kita telah ditulis dalam naskah. Meskipun berulang kali, tidak akan bisa diubah. Bahwa bahkan ketika saya menikamnya sekali, untuk mencegahnya mendekati Anda, akhirnya Anda tetap berlari ke rumah sakit untuk menemuinya. Ini adalah bukti yang paling jelas. Saya diam-diam menatapnya sejenak, senyumnya semakin dalam. Jika Anda benar-benar percaya pada takdir, lalu mengapa pada hari itu Anda bertindak terhadap Tietra? Tindakan itu telah membuktikan bahwa kita tidak terikat oleh apa yang disebut takdir. Jika menurut cara dia katakan, dunia ini memberi kita kesempatan untuk memulai kembali.
maka kita harus memanfaatkannya, mengabaikan sistem apapun itu. Tetrah juga hanyalah manusia biasa. Dia bahkan bisa menusuk dia satu tikam. Maka saya juga bisa menghancurkannya. Tanpa memperhatikan wajah terkejut dari SS. Saya berbalik dan masuk ke lift. Dari perasaan tidak nyaman sebelumnya, hingga tindakan aneh dari Tetrah, lalu juga mimpi itu, semuanya mulai menjadi jelas dalam pikiran saya. Ingin mengendalikan nasib saya, bermimpi pulang ke hotel. Giang Tian sedang siaran langsung dengan kelompok penasihat kipas. Maunya dia sedang tegang menjelaskan sesuatu. Sama sekali tidak menyadari aku sudah membuka pintu. Benar-benar begitu. Mertua dari istri-istri kalian adalah Hagiao. Tidak ada ahli lain. Bagaimana mungkin aku selingkuh? Kalian semua seharusnya tahu sejak awal. Aku sudah membawa akta nikah keluar. Lihat dia masih membela diri. Aku hampir tertawa keras. Oh, akta nikah ya. Aku buka vali ambil. Mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna merah tua. Lalu melangkah dan duduk di sampingnya. Kemudian aku dengan tenang mengangkatnya ke depan layar. Ini adalah surat nikah untuk Livestream. 3 detik keheningan yang mematikan. Lalu komentar meledak sampai menutupi seluruh layar. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar suami istri? Kakak ipar legenda Livestream. Terbuka hubungan ini Sao. Sangat luar biasa, cinta saya masih ada huhuhu. Tapi yang terpenting kakak ipar. Hal yang kami khawatirkan adalah, apakah kamu berhasil menggoda Giang? Ini berkaitan dengan kehormatan komunitas penggemar kipas. Kami itu saya beralih melihat Giang Tian. Hanya melihat dia benar-benar membatu. Aku mengangkat alis, menghadapi kamera dengan santai sambil mengangguk. Tertarik, bahkan sangat tertarik. Lain kali biarkan dia menari untuk para penonton. Periksa hasilnya sendiri ya. Jatuh. Komentar meledak hebat. Seluruh Livestream benar-benar runtuh. Tapi Giang dan Yen sama sekali tidak senang. Kesal. Langsung mematikan Livestream. Kemudian memelukku erat-erat dengan wajah penuh rasa kesal. Itu sudah aku bilang, hanya menari untuk istriku saja. Kamu jangan ikut campur mereka. Kamu adalah pria yang sangat berakhlak. Aku mengangkat bahu, tapi kalau keuntungan baik harus dibagi. Belum selesai bicara, Giang tiba-tiba menyipitkan mata. Tiba-tiba menindihku di atas tempat tidur. Suara dia rendah dan serak. Napas yang membawa aliran udara panas dari penguasa. Dia tidak peduli. Dia menolak berbagi. Dia hanya ingin menguasaimu. Jadi, istriku. Kamu hanya boleh dikuasai olehnya seorang. Apakah itu bisa? Penayangan langsung yang terbuka dengan cepat naik ke puncak. Pencarian terpopuler. Para penasihat dan penggemar di media sosial secara resmi beralih menjadi penggemar. Pasangan saya dan Giang Tian baru saja mengadakan pesta perayaan. Baru saja mengedit momen-momen puncak. Dari Diem Phuong Bak Kin. Belajar cara memikat istri hingga kakak ipar. Akhirnya juga berhasil ditaklukkan. Menyebar kemana-mana. Warga maya heboh sampai gila. Katanya Tetrah juga hampir gila. Gila dalam sangkar mewah. Tempat dia memelihara banyak burung kenari. Akhir tahun sudah dekat. Seminggu sebelum Natal. Tim film akhirnya menerima kabar. Tetrah sudah pulih sepenuhnya. Untuk menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih karena telah menunggu saya. Dia khusus mengadakan pesta di rumahnya. Mengundang seluruh kru film untuk hadir. Saat bersamaan menerima undangan, saya juga menerima pesan dari SS. Jangan datang ke pesta, itu jebakan. Tapi saya belum sempat membalas. Semenit kemudian dia sudah memblokir saya dan menghapus pertemanan. Bahkan menghapus akun juga. Ini akun pribadi, yang dia gunakan hanya untuk berkomunikasi dengan saya. Tidak ada orang lain yang tahu. Tapi lihatlah, meskipun saya ingin datang atau tidak kon la con naona. Malam hari, saya berpakaian mewah, bersama kru film, masuk ke kawasan villa mewah Hoa milik Tetrah. Iya, Kak, saya janji. Begitu melihat saya, mata Tetrah bersinar.
Dia mendekat berpura-pura melihat sekitar mencari. Direktur utama Giang sangat memanjakan istrinya. Kenapa hari ini tidak pergi bersama kakak? Saya miringkan kepala dan tersenyum tipis. Dia sibuk. Lagi pula hari ini adalah pesta internal dari tim film. Dia juga tidak nyaman untuk datang. Kan? Benar. Tiet Trah jelas merasa lega. Pesta berlangsung meriah. Lampu yang megah. Semua orang bersenang-senang hingga lupa segalanya. Tidak ada yang memperhatikan Tiet Trah. Ketika dia memegang segelas anggur, sekali lagi mendekati saya. Kak, belakangan ini kamu banyak istirahat. Ya, aku sudah meneliti ulang naskah sedikit. Melihat ada beberapa bagian yang bisa dioptimalkan. Kak, bisakah kakak bantu aku lihat? Aku pura-pura mengantuk. Mengangguk pelan membiarkannya membawa aku ke belakang villa. Tak lama sebuah bangunan kecil terlihat di mataku. Itulah tempat yang aku lihat dalam mimpi. Semakin mendekat, aku semakin merasakan adanya daya tarik yang sulit ditolak. Seperti ada sesuatu yang memanggilku untuk masuk. Tapi aku sama sekali tidak kehilangan kendali. Mungkin seperti yang dikatakan SS. Nilai kesan baikku tetap sebaiknya tidak terlalu tinggi. Aku tetap tenang, hingga Tiet Trah membuka pintu. Pemandangan di dalam membuatku benar-benar terkejut. Di dalam aula terdapat 4 sangkar burung yang berkilau. 3 di antaranya menahan 3 wanita. Mereka masing-masing memiliki keunikan, tapi semuanya memiliki tatapan kosong dan tak berjiwa. 2 di antara mereka memiliki tatapan kosong dan tak berjiwa. Hanya SS yang terikat dengan belenggu besi. Mulutnya juga terbungkam dengan kain. Mata merahnya meminta tolong kepada saya. Pintu ruangan otomatis menutup. Segera setelah itu terdengar tawa gila dari Tiet Trah. Xiao Suo, kamu lihat kan? Memberi kabar juga tidak ada gunanya. Kalian pikir bisa melawan dia? Lucu sekali. Ini adalah dunia yang dia kuasai. Dia adalah protagonis utama. Apapun yang kamu lakukan untuk mengubah alur cerita bisa membuat Hagiao tidak suka padamu. Tapi akhirnya, jadi apa? Tapi dia tetap patuh mengikuti kamu ke sini. Asal dia datang, semuanya akan jadi mudah. Katanya sambil menyipitkan mata menatapku dengan suram. Dia meraih tanganku ingin menyentuhku. Swish swish. Aku cepat-cepat mengeluarkan tongkat listrik mini dari sakuku. Menyengat langsung ke tubuhnya. Tiet Trah terkejut hingga kaku. Jatuh langsung ke tanah. Butuh waktu lama baginya untuk perlahan-lahan sadar kembali. Menatapku dengan penuh ketakutan. Kamu bagaimana kamu masih bisa sadar? Aku mengangkat alis sambil melihatnya dengan santai. Apa aku seharusnya tidak sadar? Lalu aku melangkah maju. Dengan lembut menarik pintu sangkar tempat tahanan itu. Dengan tenang berkata, yang kamu sebut sebagai skenario optimalmu adalah membawaku ke sini untuk melihatmu memelihara wanita. Kenapa pertunjukan megah seperti ini? Kalau hanya aku yang menyaksikan, sungguh sia-sia. Mendengar itu, wajahnya langsung pucat pasi. Apa maksudmu, Koko? Aku mengangkat bahu dan mengangkat tangan, melepas batu di kalung, untuk memperlihatkan sebuah kamera mini. Pada saat yang sama, pintu kamar didorong keras oleh Ai itu. Giang Tian masuk dengan wajah dingin. Di tangannya memegang sebuah tablet. Dia mengangkat layar tepat di depan wajah Tiet Trah. Di sana adalah siaran langsung. Pemandangan di depan mata. Komentar meledak. Sialan, dia adalah orang seperti ini. Sudah beres. Dia mengurung wanita. Sangat keji. Apa itu? Apakah dia bersiap untuk mengurung Kak Hagiao? Merinding seluruh tubuh. Kak Hagiao sangat baik. Bahkan sengaja menutupi wajah para gadis itu dengan filter live stream untuk melindungi identitas mereka. Kenapa menyimpan sampah ini? Polisi, cepat tangkap dia. Dan tentu saja kami tidak akan melakukannya. Warga maya berspekulasi. Detik berikutnya, suara sirene polisi terdengar semakin dekat. Tiet Trah ditangkap dengan tuduhan penculikan dan penahanan ilegal. Ditambah dengan rencana pemerasan. Hanya dengan 2 tuduhan ini saja sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara. Dalam waktu yang lama, belum lagi,
Semua kejadian ini disiarkan langsung di media sosial. Meskipun dia memiliki banyak relasi, tapi ketika keluarga saya dan keluarga Giang berada di belakangnya, tidak ada yang berani membantu dia. Hanya dalam seminggu, semua perbuatan buruknya terbongkar. Dengan daftar kejahatan ini, saya yakin mesin jahit di penjara pasti juga diinjaknya sampai berapi-api. Tak lama kemudian SS membuat akun baru, mengirim pesan ke saya. Kemarin aku mengunjungi Tiet Trah di penjara. Dia terus menatapku dengan mata melotot dan berteriak, "Di mana rasa simpatimu? Kenapa tidak muncul lagi?" Tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Semua penjaga penjara pikir dia sudah gila. Aku menduga sistem itu telah meninggalkannya. Lari menghilang. Janji menyerahkan. Kamu terima tidak? Ini berarti kita sudah menang. Aku tersenyum tipis tapi tidak membalas pesan. Meletakkan telepon. Mataku kembali ke pemandangan di kamar tidur. Malam ini adalah malam Natal. Lampu romantis memantul di dinding putih, menciptakan suasana hangat dan lembut. Giang Tian menyentuh rambut pria tampan di sekolah. Memakai topi Sinterklas. Dia mengenakan kemeja merah tua yang sedikit basah. Kain baju menempel pada otot yang kekar. Secara samar memperlihatkan garis-garis yang menggoda. Kancing baju hanya terpasang sampai otot perut kedua. Komentar Livestream meledak. Wow, ini versi Natal edisi terbatas. Ayo menari. Giang Tieu, kamu masih ragu apa? Kenapa diam saja? Malu apa? Kakak ipar, biar kakak ipar masuk frame saja. Aku ingin lihat kalian berdua menari berpasangan. Ayo, Giang Tian, lihat aku sedang tersenyum diam-diam di samping. Akhirnya menghela napas pasrah, mulai menggoyangkan pinggul mengikuti musik. Saat komentar-komentar sedang heboh dan senang, dia tiba-tiba menatap serius ke kamera. Dengan suara yang hikmat, "Teman-teman, aku masih punya satu hal penting yang harus dilakukan." Setelah berkata begitu, dia langsung melangkah ke arahku, menggenggam tanganku dan menarikku ke dalam bingkai. Lalu dengan cepat dia berlutut satu kaki di tanah, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah tua. Kotak itu terbuka. Di dalamnya ada cincin berlian besar yang berkilauan. Istriku belum resmi melamarku. Bisakah kamu menebusnya sekarang juga? Aku janji, aku mencintaimu. Apakah kamu mau menjadi istriku lagi? Aku terdiam lalu tertawa. Aku mengulurkan tangan kiriku. Cincin itu perlahan dipasang di jari manisku. Sesaat kemudian Giang Tian langsung bangkit. Tak bisa menahan kegembiraannya. Memelukku erat. Kali ini benar-benar. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Bersandar di dadanya aku diam tersenyum. Mengenang kenangan dalam mimpi. Aku tidak menceritakannya juga tidak merasa perlu. Masa lalu telah berlalu. Sekarang kita sedang memegang masa depan bersama. Bukankah itu akhir yang terbaik?